Bahaya ilmu pelet. Anak dan cucu jadi taruhan karena akan dipermainkan oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam syariat agama Islam itu telah lengkap, sempurna, paripurna. Salah satunya adalah tentang masalah perjodohan. Di dalam syariat Islam mengajarkan, menuntun adanya sholat istikharah. Istikharah artinya adalah memohon pilihan yang terbaik, dari kata-kata khairun. Ikut wazan istaf'ala menjadi istakhara, yastakhiru istikharatan. Memohon pilihan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah aturan syariat Islam. Sehingga manusia itu tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti tentang egonya, tidak egois. Tetapi syariat Islam memohon kepada Allah Azza wa Jalla pilihan yang terbaik. Sekali lagi, tidak menuruti hawa nafsu, tidak egois, tidak harus menang, tidak harus ini, tidak harus itu. Tetapi dia pasrah kepada pilihan Allah yang terbaik. Oleh sebab itulah para ulama mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para wali-wali Allah sangat menentang sekali adanya ilmu perpeletan. Karena ilmu perpeletan itu muncul dari godaan iblis laknatullah alaih. Sebagaimana keterangan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mengikuti oleh mereka para manusia, ma pada sesuatu, tatlu yang telah membaca, asyayatinu oleh para setan-setan, ala mulki Sulaiman, di atas kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah kafir oleh Sulaiman, akan tetapi setan-setan itu telah kafir. Mereka setan-setan itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan juga mengajarkan sesuatu yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Babilonia, yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya malaikat Harut wa Marut itu mengajarkan kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, fala takfur, makanya jangan engkau kafir, janganlah kafir oleh engkau. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lalu ternyata manusia itu masih ngeyel ingin belajar kepada keduanya, yaitu kepada Harut wa Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sesuatu yang bisa mencerai-beraikan dengan sesuatu itu di antara seseorang dengan pasangannya. Ini artinya ilmu pelet itu bisa menyatukan seseorang dengan paksa dan bisa memisahkan seseorang dengan paksa. Dengan paksangannya dipisahkan, atau orang yang memang bukan pasangannya tapi dipaksa untuk menjadi pasangannya. Jadi ilmu pelet ini adalah ilmu sihir. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka itu bisa mendatangkan bahaya dengan ilmu yang dia pelajari itu. Min ahadin, dari seorang pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Semuanya dapat izin Allah. Semuanya.
Ilmu iblis dapat izin Allah, ilmu setan dapat izin Allah, ilmu para nabi dan rasul dapat izin Allah, ilmu para aulia, para wali-wali Allah dapat izin Allah. Tetapi ilmunya setan dan iblis laknatullah alaih hanya dapat izin saja, tidak dapat ridhonya Allah. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tidak boleh hanya mengejar izin saja, tetapi kita juga harus mengejar izin plus ridho. Ridhonya Allah. Carilah ilmu-ilmunya para nabi dan rasul yang benar-benar. Jangan tertipu oleh tipuan para orang-orang yang mengaku berlagak seustad, tetapi nggak pernah menunjukkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu karang-karangan sendiri itu adalah tipu daya setan yang akan menyesatkan manusia. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu belajar sesuatu yang bisa membahayakan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka. Coba bayangkan. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui sesungguhnya bagi orang-orang yang telah membeli ilmu seperti itu, maka mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, coba kita renungkan, di Indonesia itu ilmu pelet biasanya diajarkan oleh para tukang sihir. Itu yang pertama. Kemudian nanti masuk ke orang-orang yang agak mirip ustadz-ustadz. Mirip tetapi dia bukan ustadz, enggak ngerti tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis. Kemudian dia cerita tentang ilmunya bersanad ini, tapi enggak ada dasarnya dari Al-Quran hadis. Itu namanya penipuan iblis laknatullah alaih. Cobalah mari kita renungkan di Indonesia nih. Ada kisah namanya Nini Pelet. Nini Pelet itu awalnya seorang gadis cantik yang cintanya ditolak. Sehingga dia didatangi oleh iblis laknatullah alaih, kemudian diajari ilmu pelet. Akhirnya dia menjadi sakti, menjadi tukang pelet. Ilmunya disebar-sebarkan kemana-mana. Ada lagi nih Mak Lampir. Mak Lampir juga sama tuh. Awalnya mudanya cintanya tertolak sehingga dia sakit hati dan didatangi oleh iblis laknatullah alaih, diajari ilmu pelet. Jadi rata-rata ilmu pelet itu awalnya dari para wanita-wanita yang sakit hati karena ditolak cintanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Baqarah ayat yang 102 ini juga sama. Ada kisah seorang wanita yang cintanya ditolak. Kemudian dia didatangi oleh iblis, diantar ke Babil untuk berguru kepada Harut wa Marut. Jadi jelas ilmu pelet ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bagian daripada sihir. Maka tinggalkanlah. Kalau tidak mau meninggalkan maka bahayanya nanti anak cucu Anda akan dipermainkan oleh orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bishawab.